menjagaku. Ku tahu kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan jemaat Tuhan sekali lagi dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari bersama dengan saya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, terima kasih buat pertolonganmu yang tak pernah berhenti yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bukakan setiap kami sehingga kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya rindu berbagi dengan Bapak Ibu Saudara mengenai pelajaran hidup dari Raja Salomo. Sekali lagi, pelajaran hidup dari Raja Salomo. Saya ambil dalam 2 Tawarik pasal 9 ayat 29 sampai 31. Sekali lagi, 2 Tawarik pasal 9 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat? Ayat 30, Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri dari kisah Salomo ini dalam 2 Tawarik 9 ayat 29 sampai di 31 dicatat mengenai akhir hidup dan bahkan kelanjutan dari kerajaan Israel. Nah, tentu ada beberapa hal menarik yang saya pengen bagikan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai pelajaran hidup dari Raja Salomo. Mari Bapak Ibu perhatikan. Saya mulai dengan poin yang pertama, bahwa apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran hidup Salomo. Tentu kita tahu Raja Salomo ini adalah Raja Israel. Raja Israel yang ketiga, dia memiliki banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan salah satu yang terkenal adalah doa di mana Salomo memohon hikmat. Tetapi dari seluruh kehidupan Salomo kita dapat mempelajari beberapa hal yang kemudian kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian itu akan menolong kita dalam seluruh kehidupan kita. Yang pertama, kita harus pahami bahwa hidup itu adalah soal pilihan dan perjuangan. Hidup adalah soal pilihan dan perjuangan. Setiap saudara, saya dan saudara, setiap kita akan berawal, artinya kita lahir, dan kemudian ada masa di mana bahwa kita akan berakhir, artinya kita akan meninggal. Setiap orang akan lahir dan setiap orang akan mati. Yang tadinya kuat, lama-lama akan berangsur-angsur kemudian menurun kekuatannya. Yang tadinya muda kemudian akan menjadi tua. Dan masih banyak lagi siklus kehidupan yang menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Kita penuh dengan keterbatasan. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara, yang membuat kehidupan kita, yang membuat kehidupan manusia satu dan manusia yang lainnya itu berbeda adalah mengenai pilihan hidupnya. Salah satu pilihan yang paling besar dalam kehidupan kita adalah ketika kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita memilih Yesus, itu artinya kita mengizinkan Yesus, mengizinkan Tuhan untuk memimpin seluruh hidup kita mulai dari awal sampai akhir. Kalau kita belajar dari kehidupan Raja Salomo bagaimana dari awal hingga akhir hidupnya, kita tentu dapat menilai bahwa Salomo tahu memilih apa yang baik bagi hidupnya. Tetapi sayangnya Salomo tidak hidup dalam perjuangan atas apa yang telah dipilihnya. Tentu Bapak Ibu sudah akrab tentang kisah Salomo ini. Saya tidak perlu kisahkan kembali. Tetapi kemudian yang dapat kita lihat di sini bahwa yang paling terkenal dalam kehidupan Salomo adalah bagaimana dia meminta hikmat dan bagaimana kemasyuran pemerintahannya tersebar di seluruh kerajaan Israel dan seluruh sekitar Israel. Tetapi ada satu momen kehidupan di mana Salomo justru juga jatuh ke dalam dosa. Ini yang dapat memberikan pelajaran
pada setiap kita bahwa hidup ini adalah soal pilihan dan soal perjuangan. Apa yang kita pilih seharusnya dalam seluruh kehidupan kita, itulah yang harus kita perjuangkan. Penting untuk kita memilih Tuhan untuk memimpin seluruh langkah kehidupan kita. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sama pentingnya untuk kita berjuang dengan keras untuk hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan kehendaknya. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang Kristen hari ini mengaku beriman kepada Yesus, namun kemudian dia tidak mau berjuang untuk hidup seperti Yesus. Untuk memilih Yesus gampang, tetapi kemudian untuk berjuang hidup seperti Yesus itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Kita harus ingat bahwa selalu ada resiko, selalu ada konsekuensi di balik sebuah pilihan hidup yang kita ambil. Untuk soal apapun dalam hidup ini, saya rasa kita sepakat bahwa ketika kita bicara mengenai pilihan, maka tentu kita harus memperjuangkan apa yang telah kita pilih. Kekristenan adalah sebuah perjuangan atas pilihan hidup kita karena kita telah memilih Yesus. Tentang memilih, jika kita memilih untuk menikah, maka adalah sebuah keharusan untuk kita berjuang untuk menyerupai Kristus di tengah-tengah keluarga. Apalagi bapak-bapak hari ini, saudara harus berjuang begitu rupa bagaimana istri, anak-anak saudara, keluarga saudara melihat saudara adalah saudara harus menampilkan, saudara harus menunjukkan karakter Kristus dalam keluarga. Dan saya yakin itu harus dilakukan dengan penuh perjuangan. Suami istri harus berjuang untuk mendidik anak-anak, untuk membesarkan mereka hingga mereka kemudian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pernikahan adalah sebuah perjuangan atas hidup yang telah kita pilih. Atau contoh yang lain, saudara yang mungkin hari ini memilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika saudara memilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan, maka saudara harus berjuang begitu rupa untuk hidup dan melayani tepat seperti sebagaimana Yesus melayani. Atau saudara hari ini, saudara adalah jemaat suatu gereja tertentu hari ini. Ketika saudara mengambil keputusan untuk menjadi seorang jemaat yang ada di dalam gereja lokal, maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya saudara juga mulai berjuang, saudara terlibat dalam pelayanan dalam gereja saudara. Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap orang diselamatkan, dipanggil bukan sekedar jadi pengunjung gereja, tetapi saudara harus terlibat di dalam pelayanan. Atau mungkin saudara yang hari ini terlibat dalam marketplace, saudara ada dalam dunia kerja. Ketika saudara memilih untuk bekerja dalam suatu perusahaan, maka kemudian bagi saya, saudara harus berjuang begitu rupa bagaimana kemudian saudara menunjukkan sebuah perjuangan yang keras untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah pekerjaan saudara, di tengah-tengah orang yang ada di sekitar saudara. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Raja Salomo? Yang kedua, pakai setiap kesempatan dan waktu secara maksimal. Kalau kita tahu bahwa 40 tahun kepercayaan Tuhan bagi Salomo memerintah bangsa Israel, tentu banyak kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, banyak promosi yang diberikan oleh Tuhan. Ya memang di satu sisi benar itu dimanfaatkan oleh Salomo untuk membangun rumah Tuhan sebagai rumah ibadah. Karena itu merupakan warisan, itu merupakan tujuan dan kehendak dari Raja Daud kepada Raja Salomo untuk dia melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Tetapi di waktu-waktu selebihnya kita tahu dari catatan Alkitab justru waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh Salomo dia tidak gunakan. Dan malah dia jatuh ke dalam berbagai penyembahan berhala dan hidup dalam persinahan. Sungguh ini adalah sebuah teguran yang keras bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua. Sesederhana apapun yang Tuhan percayakan di tangan saudara, sudah sepantasnya saudara gunakan itu secara maksimal. Sekali lagi bukan untuk kemuliaan nama kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab demikian dikatakan dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar akan kesempatan yang Tuhan berikan, kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan taruh di tangan saudara, sesederhana apapun, tak peduli kesulitan, tak peduli tantangan yang ada di depan saudara, saudara akan mengerjakannya, saudara akan menggunakannya secara maksimal. Saya lanjut kepada poin yang ketiga, pelajaran hidup dari Raja Salomo. Yang ketiga, hiduplah membangun generasi. Hiduplah membangun generasi. Jalannya pemerintahan Salomo, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, tidak sama seperti anaknya, yaitu Rehabeam. Sebagai referensi, saudara bisa baca di ayat-ayat selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya mengenai kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Salomo maupun di bawah kepemimpinan Rehabeam. Memang mungkin kita tidak menemukan catatan Alkitab mengenai peralihan kerajaan dari Salomo kepada Rehabeam. Mungkin tidak selengkap dari peralihan dari Daud kepada Salomo. Tetapi dari gaya kepemimpinan Rehabeam di catatan selanjutnya dalam Alkitab, kita bisa menilai bahwa Salomo kurang siap, bahwa Salomo kurang pandai kemudian untuk dia mempersiapkan generasi, atau Salomo kurang maksimal dalam dia mempersiapkan generasi selanjutnya. Ini maksud saya Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita bertanggung jawab atas keselamatan, kita bertanggung jawab atas keberhasilan generasi selanjutnya. Penting untuk saya dan saudara tidak sekedar hidup untuk generasi kita, tetapi kita juga harus berpikir begitu rupa bagaimana level, bagaimana kelangsungan dari generasi yang ada setelah kita. Dalam Galatia 4 ayat 19 dikatakan, "Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Ini menggambarkan jerih lelah, ini menggambarkan usaha perjuangan Paulus, Rasul Paulus terhadap generasi yang ada selanjutnya. Adakah hati ini sama di dalam diri Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak hidup untuk generasi kita saja, kita tidak hidup untuk diri kita saja, tetapi kita juga harus mewariskan iman, mewariskan sesuatu teladan bagi generasi yang ada di bawah kita, bagi generasi yang ada selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, kiranya pesan ini dapat memberkati kita semua, belajar dari cara hidup, belajar dari sebuah pelajaran hidup dari Raja Salomo. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami kesanggupan untuk kemudian kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, untuk kami juga mempersiapkan generasi-generasi yang ada di bawah kami atau generasi selanjutnya. Kami tahu kekuatan kami berasal daripada Tuhan, dan Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video renungan saat teduh pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.